Layaknya saudara, masyarakat Kamboja rayakan gelar juara Timnas U19 Indonesia. Fakta unik Jens Raven yang jarang diketahui oleh publik. Gondol gelar juara PSSI pastikan bonus skuad Garuda Nusantara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Layaknya saudara, masyarakat Kamboja rayakan gelar juara Timnas U19 Indonesia. Memastikan gelar kedua Piala AFF U19 usai mengandaskan perlawanan Thailand di laga final, membuat kegembiraan menyelimuti fans tanah air, di mana banyak masyarakat yang merayakan kesuksesan Garuda Muda. Namun ternyata bukan hanya supporter Timnas Indonesia saja yang merayakan keberhasilan itu, tapi juga warga Kamboja juga larut dalam euforia tersebut. Terlihat warga Kamboja turut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Bahkan ratusan komentar ucapan selamat pun menghiasi akun media sosial penggemar sepak bola ASEAN. Dan salah satunya, "Selamat Indonesia, kami selalu mendukung kalian saudaraku. Salam dari pendukung Kamboja." Sebagai informasi, supporter Kamboja memang selalu mendukung kiprah Timnas Indonesia, khususnya sejak Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U19. Sebagian besar dari mereka bahkan mendoakan agar Timnas Indonesia bisa kembali menjadi juara Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya 11 tahun silam. Pada akhirnya kemenangan ini pun juga diakui rival bebuyutan Vietnam. Bahkan media lokal-lokal setempat ikut menyoroti keberhasilan Garuda Nusantara yang sukses menjuarai Piala AFF U19 2024 ini. Tak hanya itu, media Vietnam pun juga secara terbuka menyebut jika Indonesia kini telah menjadi raja baru ASEAN. Dalam judul mereka menuliskan Thailand versus Indonesia, pukulan menyakitkan di menit ke-18, menyambut raja baru Asia Tenggara. Sementara media Vietnam lainnya Soha menyebut Timnas Indonesia U19 kuat terutama dalam situasi serangan dari sisi lapangan dan tendangan sudut. Sementara media Vietnam lainnya Bua Lao Chai menilai tim junior Indonesia terus memberikan kesan yang kuat di turnamen level kelompok usia. Fakta unik Jens Raven yang jarang diketahui oleh publik. Pertama, punya lisensi kepelatihan. Nama Jens Raven saat ini menjadi buah bibir karena aksi gemilangnya di lini depan. Attitude-nya di lapangan pun sempat ia perlihatkan saat ia sebenarnya mampu mencetak hat-trick. Namun ia lebih memilih menyokong mental sesama pemain depan Arkan Kakak dengan memberikan kesempatan untuk mencetak gol. Kepedulian ini juga terjadi di luar lapangan. Sembari meniti karir di Liga Pemain Muda Belanda atau 021 Divisi 2 Vol dengan memperkuat Dordrecht U21, ia juga sudah berpikir ingin menyalurkan pengetahuan sepak bolanya untuk generasi muda. Untuk itu di usianya yang masih begitu muda, ia sudah mengantongi lisensi B kepelatihan. Pemain berposisi penyerang itu pun mengatakan butuh perjuangan untuk mendapatkan lisensi B kepelatihan yang dimilikinya saat ini. Meski demikian, Jens Raven tetap senang karena bisa memberikan pengetahuan sepak bola untuk pemain yang lebih muda. 2. Suka makan soto. Meski cukup baru menginjakkan kakinya di Indonesia secara langsung, striker naturalisasi Jens Raven rupanya sudah terbiasa dengan makanan khas Indonesia. Dia mencicipi kudapan itu bukan di tanah air, melainkan di Belanda yang juga mudah ditemui. Dalam hal makanan, nenek Jens Raven yang berasal dari Yogyakarta memainkan peran penting dalam kecintaannya terhadap kuliner Nusantara. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Jens Raven bahkan mengungkap makanan khas Indonesia kesukaannya. Ia mengaku sangat suka soto hingga gado-gado, namun yang dimasak langsung oleh neneknya tercinta. Ketiga, sempat diragukan. Jens Raven sempat diragukan saat Timnas Indonesia bertemu dengan Filipina. Indra Syafri bahkan tidak mempercayakannya bermain dari menit awal. Untuk itu ia dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan Arkan Kakak.
Pada laga berikutnya ketika menghadapi Kamboja, Jens Raven juga duduk di bangku cadangan dan baru dimasukkan pada menit ke-46. Meski begitu, dalam pertandingan itu dirinya pun gagal mencetak gol. Sehingga kualitas Jens Raven dinilai kurang baik dan banyak diragukan oleh warganet. Namun keraguan itu akhirnya melebur dalam laga final melawan Thailand, di mana ia berhasil mencetak gol tunggal hingga bisa membuat timnas Indonesia memenangkan Piala AFF U19 2024. Selain itu, ia juga berhasil menjadi top skor timnas Indonesia U19 2024. Gondol gelar juara, PSSI pastikan bonus skuad Garuda Nusantara. Seperti yang kita ketahui sepanjang Piala AFF U19 2024 ini, timnas Indonesia tampil cemerlang. Mereka menjadi juara grup A dengan rekor tak terkalahkan di babak grup. Garuda Muda kemudian berjuang keras melawan Malaysia untuk mengamankan tiket ke final. Saat di laga puncak, Jens Raven mencetak satu-satunya gol dan membawa kemenangan atas Thailand, mengulang prestasi timnas Indonesia U19 11 tahun yang lalu di turnamen yang sama. Merespon hal ini, manajer timnas Indonesia U19 menyatakan bahwa penampilan impresif para pemain asuhan Indra Syafri akan mendapatkan apresiasi berupa bonus dari Ketum PSSI Erick Thohir. Para pemain timnas Indonesia U19 akan menerima bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi gemilang mereka dalam meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Di luar itu, kesuksesan Garuda Muda di Piala AFF ini mendapatkan apresiasi dari mantan penyerang timnas Indonesia Beto Gonçalves, di mana striker gaek berusia 43 tahun itu mengaku kagum dengan perjuangan anak-anak Indonesia pada turnamen kali ini. Para pemain di timnas Indonesia U19 ini ke depan bisa bantu juga di timnas senior. Mereka sudah dapat banyak pengalaman di turnamen Piala AFF U19. Ada pemain keturunan juga Welber Jardim, anak dari temanku Elisangelo Jardim orang Brasil. Dan yang mencetak gol di final, Jens Raven, pemain keturunan Belanda. Nomor 9 lagi, bagus itu yang kita butuh di timnas Indonesia, kata Beto Gonçalves. Setelah sukses di Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 kini fokus ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di bawah asuhan Indra Syafri, mereka akan bersaing di grup F bersama dengan Yaman, Maladewa, serta Timor Leste. Manajer Ahmad Zaki Iskandar pun mengumumkan bahwa pemain seperti Jens Raven dan tim akan diberi waktu istirahat sementara, namun tidak akan berdiam diri. Pasalnya pada pertengahan Agustus nanti mereka akan kembali latihan dan menjalani uji coba di Korea Selatan. Ini adalah kesempatan untuk meregangkan otot dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Dengan semangat tinggi, Garuda Nusantara siap meraih prestasi di kualifikasi Piala Asia U20 2025.